Keheningan yang dijaga dengan tujuan bukanlah kekosongan. Ini tentang kejelasan. Inilah yang terjadi ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap kebisingan dan mulai mengatur dirinya sendiri. Kamu tidak berdiam diri untuk memenangkan permainan. Kamu tidak mundur untuk menciptakan rasa takut. Kamu berhenti karena akhirnya kamu mengerti sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah mengerti. Kamu tidak bisa mengejar perdamaian di tengah kekacauan tanpa menghancurkannya. Saat itulah keheningan berhenti menjadi reaksi dan menjadi sebuah sikap. Dan itu mengungkap pertanyaan sebenarnya di balik segalanya. Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Yang satu terus bereaksi atau yang lainnya sudah tidak perlu bereaksi lagi? Itulah yang diungkapkan video ini. Bukan drama, bukan fantasi, tetapi pergeseran psikologis yang tepat yang dimulai di dalam dirinya. Malam ketika keheninganmu menjadi abadi, dan bagaimana keheningan yang sama itu secara diam-diam mengubahmu dari pria yang menunggu menjadi pria yang tak lagi bisa ia pahami, prediksi, atau kendalikan. Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda memahami hal ini terlebih dahulu. Tinggalkan komentar 1 jika instingmu masih ingin bereaksi, menjelaskan, atau mengulurkan tangan. Turunkan komentar 2 jika Anda memilih diam, menjaga keseimbangan diri, dan menolak untuk meninggalkan diri sendiri lagi. Jika ini sesuai dengan keadaan Anda saat ini, sukai video ini, berlangganan jalan stoik, dan mulailah perjalanan ini sekarang. Karena apa yang terjadi selanjutnya adalah saat rasa kendalinya perlahan-lahan hilang, dan sebuah pembalikan dimulai. Dia tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Pertama, kendali malam hari mati secara diam-diam. Dia tidak panik saat pergi. Dia tidak hancur selama percakapan, jarak, atau keheningan yang dia kira diinginkannya. Kepanikan itu datang kemudian, pada malam yang sama sekali tidak dia persiapkan. Malam itu dia menyadari kau takkan kembali. Kebanyakan orang percaya bahwa keruntuhan emosional terjadi pada saat-saat dramatis. Suara meninggi, air mata, dan pertengkaran hebat. Namun kerusakan psikologis yang sebenarnya tidak datang bersamaan dengan kebisingan. Itu tiba setelah suara bisingnya hilang, ketika kepastian lenyap perlahan, ketika tak ada lagi pertarungan yang harus dimenangkan, tak ada lagi reaksi yang bisa diprovokasi. Kejadian itu terjadi pada malam biasa. Dia memeriksa ponselnya tanpa terburu-buru, bukan karena kerinduan, tetapi karena kebiasaan, refleks yang terbentuk dari berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, karena tahu kau ada di sana. Dia mengharapkan sesuatu yang kecil, namamu, kepedulianmu, sebuah tanda kehadiran yang tak lagi ia hargai secara sadar, tetapi secara bawah sadar ia andalkan. Dan tidak ada sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada jaring pengaman emosional yang menunggu di bawah permukaan. Pada awalnya, hal itu tidak terdaftar sebagai kerugian. Ini tidak terasa dramatis. Hal ini terasa membingungkan karena keheningan yang ia temui tidak berperilaku seperti keheningan yang pernah ia biasakan. Rasanya tidak seperti luar angkasa. Rasanya seperti pintu yang terkunci perlahan di belakangnya tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa upacara. Lalu kesadaran itu mulai muncul. Kamu tidak mundur untuk memberinya pelajaran. Anda tidak berdiam diri untuk memancing reaksi. Anda tidak menghilang untuk mendapatkan kembali pengaruh. Anda menerima akhir cerita tersebut. Dan penerimaan itu, ketenangan, final, tanpa pemberitahuan, adalah satu-satunya hal yang tidak dapat ditolerir oleh kontrol. Karena kontrol bergantung pada harapan, pada prediktabilitas, pada keyakinan diam-diam bahwa akses bersifat permanen, bahkan ketika dianggap sebagai hal yang sudah pasti. Saat kepercayaan itu sirna, ilusi pun runtuh bersamanya, tidak berisik, tidak kasar, tetapi sepenuhnya. Keheningan stoik tidak mengumumkan dirinya sendiri. Itu tidak menjelaskan. Ia tidak meminta untuk dipahami. Ini hanya menghapus akses. Dan ketika akses itu hilang tanpa drama, tanpa kepahitan, tanpa sisa emosi, sesuatu yang mengganggu terjadi di dalam dirinya. Alur cerita yang menurutnya masih ia sutradarai, tiba-tiba berlanjut tanpa campur tangannya. Saat itulah rasa takut menggantikan kenyamanan. Bukan takut ditinggalkan, tetapi takut menjadi tidak relevan. Karena apa yang dia rasakan saat itu bukanlah patah hati.
Ini adalah perpindahan, kesadaran bahwa pria yang dia anggap akan selalu bisa dijangkau secara emosional telah diam-diam menjauh darinya. Bahwa peran yang dia kira dia tempati di dunia batinmu tidak lagi terjamin. Dan begitu kendali itu hilang, begitu kepastian bahwa Anda akan kembali memudar, sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman akan menggantikannya. Cerminan. Dan refleksi itu tidak akan lembut. Kedua, keheningan berubah menjadi cermin. Seorang wanita bisa mengabaikan pesan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang pada akhirnya ditunjukkan oleh keheningan tentang dirinya sendiri. Pada awalnya, pengalihan perhatian berhasil. Selalu begitu. Ketika suara dari suatu koneksi menghilang, naluri kita adalah menggantinya dengan lebih banyak suara. Dia mengisi hari-harinya dengan rencana sosial, percakapan baru, dan aktivitas digital. Pesan-pesan datang dari nama lain. Notifikasi masih menyala di layarnya. Dari luar kelihatannya seperti kemajuan. Dari dalam rasanya lega. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Bahwa apa yang dia tinggalkan hanyalah bab lain. Tertutup, selesai, terlupakan. Dan untuk sementara waktu, cerita itu tetap berlaku. Namun keheningan tidak menghentikan versinya tentang kejadian tersebut. Hal itu tidak mengganggu kegiatannya yang lain. Ia tidak berdebat, menjelaskan, atau mencoba untuk kembali masuk ke dalam kehidupannya. Ketidakhadiranmu tidak memengaruhi keyakinannya. Ia tidak bergeming ketika dia bergerak cepat. Ia tidak akan tunduk pada ketidakpedulian. Ia menunggu, dan menunggu itulah yang membuatnya berbahaya. Karena suatu malam, tanpa peringatan, cermin itu muncul, bukan hanya melalui ingatan, tetapi melalui kontras. Dia menyadari perbedaan antara percakapan yang sedang dia lakukan sekarang dan ketenangan yang dulu dia anggap biasa saja. Dia mulai mengingat kembali momen-momen yang sebelumnya dia abaikan terlalu mudah, upaya yang dia remehkan, kestabilan emosional yang dia anggap akan selalu tersedia hanya karena memang selalu ada. Saat itulah kesadaran itu terbentuk, tidak sekaligus, tetapi cukup tajam untuk menembus gangguan. Dia tidak hanya kehilangan perhatian, dia membatalkan hukuman larangan keluar rumah. Dan cermin yang dihasilkan oleh keheningan itu bukanlah cermin yang ramah. Karena diam tidak melunakkan kenyataan. Ini memperjelasnya. Tidak ada filter emosional, tidak ada narasi yang menghibur, hanya refleksi bersih dari apa yang ada di sana dan apa yang dia tinggalkan tanpa sepenuhnya memahami nilainya. Ketika seseorang menjaga keheningan dengan disiplin, keheningan itu tidak akan hilang begitu saja. Ia berbalik ke dalam. Ini menjadi masalah psikologis. Hal itu mendorong refleksi tanpa tuduhan. Ini memperlihatkan padanya hal-hal yang tidak pernah ingin dilihatnya. Momen-momen kesombongan yang disamarkan sebagai kepercayaan diri, pilihan impulsif yang dibenarkan sebagai kebebasan, ketidakdewasaan emosional yang disembunyikan di balik kepastian. Dan dalam refleksi itu, sebuah pertanyaan muncul. Tenang, gigih, mustahil untuk diabaikan. Apa yang kamu tinggalkan? Bukan siapa yang kau tinggalkan. Bukan apa yang salah, tetapi apa yang kau singkirkan dari hidupmu yang selama ini membuatmu tetap stabil. Itulah perbedaan yang tak mungkin diciptakan oleh kata-kata. Argumen mengundang pembelaan. Keheningan mengundang kebenaran. Karena tanpa kehadiranmu untuk ditanggapi, untuk diandalkan, untuk disalahkan, tanggung jawab itu tidak punya tempat lain untuk dialihkan. Cermin itu mengarah ke dalam. Dia tidak kehilanganmu. Dia kehilangan landasan emosional yang selama ini menjadi pijakannya dan baru menyadarinya ketika tanah terasa tidak stabil di bawah kakinya. Dan jika Anda mendengarkan ini, ada pelajaran yang bisa Anda petik di sini juga. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Pernahkah Anda salah mengira keteguhan seseorang sebagai sesuatu yang mudah dibuang sampai akhirnya hilang? Pernahkah Anda meremehkan nilai ketenangan hanya karena ketenangan tidak menuntut perhatian? Karena begitu cermin menyelesaikan tugasnya, ceritanya tidak berakhir di situ. Sesuatu yang halus mulai berubah, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di bawah permukaan. Dan ketika gerakan itu berubah menjadi tarikan, keheningan pun berubah lagi. Ketiga, beratnya ketidakhadiran. Gaya tarik terkuat di alam semesta bukanlah gaya yang berisik. Itu tidak terlihat. Stabilitas hampir selalu disalahpahami selagi itu ada.
Saat ada di sana, ia menyatu dengan latar belakang. Rasanya biasa saja, dapat diprediksi, aman dengan cara yang tidak memicu rasa terburu-buru. Namun begitu hilang, barulah terungkap bobot sebenarnya. Dan saat itulah hasrat itu mulai muncul. Dia pernah menyebut ketenanganmu sebagai sesuatu yang mudah ditebak, konsistensimu sebagai sesuatu yang membosankan, dan disiplin emosionalmu sebagai sesuatu yang terlalu aman. Baginya, kegembiraan berada di tempat lain, di mana emosi melonjak dengan cepat, di mana intensitas menggantikan ketenangan, di mana kekacauan terasa seperti gairah. Kehadiranmu tidak membuat sistem sarafnya bergetar. Hal itu diatur. Dan karena regulasi terasa tenang, dia meremehkannya. Jadi ketika kamu menghilang, dia awalnya tidak panik. Dia merasa bebas. Bebas menjelajahi energi baru, wajah baru, percakapan baru. Dia mencari stimulasi pengganti. Pria yang lebih lantang, lebih cepat bereaksi, dan lebih cepat terlibat. Para pria yang mengisi keheningan dengan kata-kata, mengisi ruang dengan pertunjukan, mengisi momen dengan urgensi. Secara sepintas itu tampak seperti momentum. Tampaknya ada pergerakan maju, namun sesuatu yang halus mulai muncul ke permukaan. Tak satu pun dari mereka mampu meniru suasana yang Anda ciptakan di dalam ruangan. Pria-pria lain terlalu banyak bicara, seolah-olah keheningan membuat mereka tidak nyaman. Mereka bereaksi terlalu cepat, seolah-olah emosi mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. Mereka membutuhkan terlalu banyak perhatian, jaminan, dan pengakuan. Mereka tidak mampu mempertahankan posisi, mereka menuntutnya. Dan perlahan, dengan susah payah, dia menyadari perbedaannya. Apa yang dulu ia sebut membosankan kini terasa langka. Apa yang dulunya ia anggap sebagai hal yang bisa diprediksi, kini terasa sebagai sesuatu yang menenangkan. Ketenangan yang ia kira telah ia tinggalkan justru hilang dari setiap interaksi yang terjadi setelahnya. Percakapan terasa berisik tetapi dangkal. Energi terasa kuat namun tidak stabil. Ada pergerakan tetapi tidak ada pusatnya. Saat itulah ketidakhadiranmu berubah bentuk. Ia berhenti menjadi kekosongan dan berubah menjadi gravitasi. Bukan karena kamu menghilang, tetapi karena kamu tetap tenang dan fokus. Pria yang tenang tidak mencari perhatian. Mereka menariknya. Pria yang seimbang tidak bersaing untuk menunjukkan kehadiran. Mereka menciptakan kontras tanpa usaha. Dan ketika kontras itu menghilang, ia meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh volume atau kegembiraan. Dia tidak merasakan tarikan ini sekaligus. Ia menyelinap masuk dengan tenang di larut malam. Di saat-saat ketika gangguan memudar dan perbandingan menjadi tak terhindarkan, dia mulai menyadari bahwa yang hilang darinya bukanlah percakapan. Itu adalah peraturan, bukan kegembiraan, melainkan kedamaian. Dan inilah bagian yang paling sering disalahpahami orang. Dia tidak melewatkan pesanmu. Dia merindukan versi dirinya yang merasa nyaman dan tenang saat berada di dekatmu. Versi yang tidak perlu dijalankan, versi yang terasa stabil tanpa usaha, versi yang bisa bernapas tanpa terus-menerus bereaksi. Itulah dampak sesungguhnya dari ketidakhadiran. Hal itu tidak menariknya ke arahmu. Hal itu menariknya kembali pada apa yang hilang di dalam dirinya saat kau pergi. Jadi perhatikan hal ini dengan saksama, terutama jika Anda mendengarkan dari tempat yang dipenuhi keraguan atau kesedihan. Kedamaian hanya membosankan bagi mereka yang belum pernah kehilangannya. Ketenangan hanya tak terlihat oleh mereka yang belum pernah hidup tanpanya. Karena begitu gravitasi menggantikan gangguan, sesuatu yang lain tidak lagi dapat bertahan seperti sebelumnya. Dan saat itulah ego mulai retak. Keempat, ketika ego runtuh. Ego tidak hancur karena patah hati. Ia runtuh jika dibandingkan. Kesombongan memiliki cara diam-diam untuk meyakinkan orang bahwa mereka selalu bisa berbuat lebih baik. Ia berbisik bahwa pilihan tak terbatas, bahwa apa yang terasa stabil mudah digantikan, bahwa kesabaran adalah kelemahan dan kesetiaan adalah ketergantungan. Selama keyakinan itu tidak diuji, keyakinan itu terasa seperti kebenaran. Namun kenyataan punya cara untuk menantang kesombongan tanpa perlu diperdebatkan. Dia pernah percaya bahwa kamu bisa digantikan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ketenanganmu berarti kurangnya kedalaman, bahwa konsistensimu berarti kurangnya gairah. Dia menafsirkan kesabaranmu sebagai toleransi terhadap hal yang kurang, dan kesetiaanmu sebagai ketergantungan emosional.
Dalam benaknya, pergi begitu saja bukanlah sebuah risiko. Itu adalah sebuah peningkatan. Karena ego tidak mengukur nilai berdasarkan substansi, melainkan mengukur nilai berdasarkan ketersediaan. Lalu dunia ikut campur. Tidak sekaligus, tidak secara dramatis, tetapi secara bertahap melalui pengalaman. Setiap pria baru yang dia temui menyoroti sesuatu yang tidak pernah perlu Anda buktikan. Percakapan yang awalnya terasa mengesankan, seiring berjalannya waktu ternyata hampa. Kepercayaan diri ternyata berujung pada kinerja. Energi ternyata adalah ketidakstabilan. Apa yang awalnya tampak mengasyikkan terasa melelahkan begitu kebaruannya hilang. Dan perlahan-lahan penataan ulang kerangka berpikir pun dimulai. Kamu tidak membosankan. Anda telah dikenai tindakan disiplin. Kamu tidak menjauh. Kau melakukannya dengan sengaja. Kamu tidak lemah. Anda memerintah diri sendiri. Setiap kesadaran itu tidak datang disertai penyesalan. Kedatangannya disertai rasa tidak nyaman. Karena setiap perbandingan mengikis kepastian.